Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat mengisi awal bulan Zulhijjah ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita dan kita dapat mengisi di awal 10 hari terbaik ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dengan amal-amal apa saja yang harus kita isi pada saat kita bertemu dengan 10 hari terbaik di atas muka bumi ini, yaitu awal 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar ada rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan kita itulah yang membuat nanti kelak di akhir zaman pada saat kita dibangkitkan dan kita akan mencari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana diungkapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah darajatan wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang terbaik yang ada di dalam keadaan umat Islam. Kalau seandainya 10 malam terbaik itu adalah malam akhir Ramadan, maka baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, a'zamu darajatan, a'zamu indallah. Ini merupakan hal yang paling luar biasa pada saat Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana sesuatu yang agung itu terjadi di 10 awal ini. Kalaulah seandainya kita ingin mentadabburi Al-Quran dan ingin melihat
kata-kata a'zam itu disandingkan dengan dua hal di dalam Al-Quran. Pertama sekali Al-Quran mensandingkan a'zam tersebut dengan a'zamu darajatan, dan yang kedua Al-Quran menyandingkan a'zam tersebut dengan a'zamu ajran. Dan kalau kita seandainya ingin melihat aktivitas apa saja sehingga dapat disebutkan dengan a'zamu darajatan wa a'zamu ajran, maka terdapat 10 aktivitas sebagaimana terdapat di dalam 3 surat. Yang pertama sekali adalah 6 aktivitas tersebut disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 20 dan Al-Hadid ayat 10, dan a'zamu ajran itu disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Terdapat 4 aktivitas tersebut. Pada Jumat yang berbahagia ini kita akan melihat 10 aktivitas tersebut. Agar apa? Agar kita dapat mengisi 10 hari ini, hari terbaik di dalam 1 tahun di atas muka bumi ini, dengan 10 aktivitas tersebut. Mari sama-sama kita melihat bagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 20, sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Di sini Allah mengungkapkan ada 4 amal, ada 4 aktivitas yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan a'zamu darajatan. Yang pertama sekali adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua itu adalah berhijrah, dan yang ketiga itu berjihad dengan harta, dan yang keempat berjihad dengan jiwa. Ini merupakan 4 aktivitas yang dapat kita lakukan di 10 awal bulan ini. Pertama sekali adalah beriman. Kenapa kita diminta untuk beriman, terus-terusan beriman, sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat. Mereka mengungkapkan keimanan mereka itu dengan hayya nu'minu sa'ah, mari kita beriman 1 jam. Bagaimana yang dimaksud dengan beriman 1 jam? 1 jam ini, iman kita ini jauh lebih baik dengan 1 jam yang di belakang. Begitu juga dengan 1 jam yang ke depan, keimanan kita itu akan jauh lebih bagus kualitasnya jika dibandingkan dengan 1 jam yang di belakangnya. Inilah yang perlu kita tajdidul iman di dalam jiwa kita. Mari sama-sama kita mengisi dan menginovasi iman kita, sehingga dalam setiap hari di 10 hari ini maka kita selalu mentajdidkan keimanan kita. Agar apa? Agar kualitas keimanan kita itu terus bertingkat dari 1 jam ke 1 jam yang berikutnya. Ini yang dimaksud dengan bagaimana yang dimaksud dengan beriman tersebut. Yang kedua adalah berhijrah. Hijrah ini merupakan salah satu seseorang yang bergerak dari titik yang kegelapan menuju ke titik terang benderang. Pada saat masih dalam tatanan kehidupan dia tidak bisa meninggalkan kejahiliahannya, maka ini adalah momentum yang paling tepat, di mana di 10 awal bulan ini adalah 10 bulan yang agung di sisi Allah. Mari berhijrah. Berapa banyak kesyirikan yang masih dilakukan oleh umat manusia hari ini, maka ini adalah momentum untuk hijrah meninggalkan kesyirikan tersebut. Maka pada saat seseorang belum bisa meninggalkan transaksi ribawi, maka ini adalah momentum yang paling tepat pada saat dia berada di 10 awal bulan ini. Ayo tinggalkan semua transaksi ribawi. Jangan pernah khawatir akan dengan rezeki, dikarenakan Allah lah yang menjamin rezeki kita. Selama kita bisa mengetuk dan baik hubungan dengan penduduk langit, maka Allah akan mencurahkan rezeki kita. Ini merupakan salah satu momentum kepada kita semuanya, bagaimana kita mengisi 10 awal ini dengan hijrah. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah dengan harta. Berapa banyak hari ini Allah masih memberikan nikmat harta kepada kita, sehingga begitu mudah bagi kita untuk membeli sepeda motor, membeli mobil, membeli rumah. Lihatlah bagaimana kondisi para sahabat terdahulu pada saat mereka ingin memperjuangkan agama Allah ini dengan harta mereka. Akan tetapi mereka tidak mempunyai apapun yang dimilikinya, sehingga Al-Quran mengibaratkan kepada mereka, yaitu tara a'yunuhum tafidu minad dam. Sehingga pada saat mereka datang kepada Rasul untuk ingin berjihad di jalan Allah dan tidak mempunyai apapun harta, dan Rasul tidak bisa membawa mereka untuk berjihad di jalan Allah, maka mereka menetes air mata dari mata mereka. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, bagaimana spirit mereka untuk memperjuangkan agama Allah ini dengan harta. Namun mereka tidak mempunyai apapun
jamaah yang dirahmati Allah, sehingga meneteslah air mata mereka. Hari ini berapa banyak Allah titipkan harta tersebut kepada kita, diberikan kemudahan, bisa gonta-ganti mobil dalam setiap tahun, akan tetapi kita tidak bisa memberikan sumbangsi harta kita untuk memperjuangkan agama Allah ini. Hari ini di Muhammadiyah baru 8 lembu yang terkumpulkan untuk kurban. Bayangkan betapa banyak harta yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Masihkah kita enggan untuk berkurban? Karena persembahan ini adalah persembahan amal terbaik kita di bulan terbaik, di hari yang terbaik. Maka jangan pernah menunggu saya akan berkurban di tahun yang akan datang. Ayolah cari kambing terbaik yang paling sehat untuk kita nafkahkan, untuk kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita. Dan amal yang keempat di dalam surat At-Taubah tersebut adalah berjihad di jalan Allah dengan jiwa. Ini merupakan salah satu kesempatan yang masih hanya bisa kita lakukan apabila kita berjihad ke Israel. Namun masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang kita bisa mentransformasikan, di mana jiwa kita berjihad di jalan Allah. Pada saat kita melakukan semua aktivitas yang kita lakukan ini, jadikanlah itu adalah sebagai perjuangan kita, dedikasi kita sebagai untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan jadi kita menjadi orang-orang yang menghambat untuk tegaknya syariat Allah di atas muka bumi. Harus kita lakukan. Pada saat Allah memberikan amanah kepemimpinan kepada kita, maka jadikanlah tanda tangan kita itu sebagai dedikasi kita untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan menjadikan tanda tangan kita itu sebagai upaya untuk menguburkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Dua aktivitas lain Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan. Ini merupakan dua aktivitas yang diungkapkan oleh Allah, bahwasanya ada dua aktivitas yang dikategorikan dengan a'zamu darajatan, yaitu berinfak di jalan Allah dan berjihad di jalan Allah. Mari sama-sama kita mengisi 10 awal bulan ini dengan aktivitas tersebut. Aktivitas yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 itu diungkapkan di dalam surat Al-Muzammil. 4 aktivitas yang lain itu diungkapkan dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zamu ajra. 4 aktivitas ini disebutkan di dalam surat Al-Muzammil. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Quran, baik kita membaca di siang hari maupun kita membaca Al-Quran tersebut di malam hari. Ini adalah aktivitas yang mulia. Betapa banyak hari ini orang-orang menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Anak-anak kita, kesalehan itu bukan hanya kesalehan pada diri orang tuanya saja, akan tetapi pada saat dia bisa menularkan kesalehan kepada anaknya, maka itulah yang dinamakan dengan kesalehan yang terstruktur. Maka oleh sebab itu, ajaklah anak kita untuk terbiasa menjadikan dirinya lalai dengan Al-Quran, bukan lalai dengan gadget. Ini adalah salah satu amalan yang diungkapkan, di mana apabila seseorang melakukan amal tersebut, maka akan diberikan predikat oleh Allah dengan a'zamu ajran, dengan pahala yang agung. Yang ke-8 adalah melaksanakan salat, dan yang ke-9 adalah menunaikan zakat, dan yang ke-10 wa aqridullaha qardan hasana. Maka berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa yang dimaksud dengan pinjaman yang baik? Pinjaman yang baik itu adalah memberikan bantuan kepada saudaranya sesama umat muslim agar mereka tidak terjerumus dengan transaksi ribawi. Ini adalah salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah telah mendirikan sebuah koperasi yang dinamakan dengan Kopsyarmu. Di sini kita harus berbangga dan bersyukur, berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah menginisiasi agar apa? Agar warga kota di Lok Sumawe ini tidak terjebak dengan sistem ribawi. Dan kita berterima kasih kepada beberapa orang muhsinin. Mereka memberikan pinjaman secara cuma-cuma kepada koperasi. Ada ikatan dokter itu yang memberikan uang
cuma-cuma kepada koperasi, yaitu mereka meletakkan qardun hasan mereka. Ada yang meletakkan puluhan juta, ada yang meletakkan ratusan juta di koperasi tersebut tanpa meminta apapun imbalannya. Kenapa? Dikarenakan mereka mempunyai sebuah persepsi, sebuah asumsi bahwasanya kalaupun uang tersebut diletakkan di bank, maka manfaatnya tidaklah sebanyak apabila mereka meletakkan di koperasi ini. Pada saat diletakkan di koperasi, maka sekian banyak di antara masyarakat yang terbantu usahanya dengan bantuan modal qardun hasan tersebut. Maka bayangkan jika ada salah seorang pengusaha dibantu dengan dana qardun hasan tersebut dan uang tersebut bisa menafkahi keluarganya. Di dalam keluarga tersebut mempunyai beberapa anggota keluarga dan semuanya mereka itu memuji Allah, maka pahala tersebut akan sampai kepada orang yang meletakkan harta tersebut dalam bentuk qardun hasan. Ini merupakan amal yang memang harus kita galakkan hari ini. Untuk apa? Agar saudara-saudara kita terlepas dari transaksi ribawi. Hari ini cobalah melihat ke dalam pasar tradisional, pasar impres. Hampir setiap hari ada orang yang datang memberikan pinjaman uang di pagi hari dan mereka akan mengambil di sore hari. Dan pinjaman tersebut adalah pinjaman ribawi. Tapi mereka, para pelaku pasar ini menerimanya dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada solusi lain. Inilah menjadi tugas tanggung jawab kita, jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah memberikan amanah harta kepada kita, jangan kita menumpuk harta tersebut. Sehingga Al-Quran sendiri mengatakan dan melarang perbuatan tersebut. Kai la yakuna dulatan baina aghniya'i minkum. Agar apa? Agar harta itu tidak tertumpuk pada satu orang. Harta itu bisa berputar semua kalangan. Inilah hikmah. Pada saat Allah memberikan kenikmatan harta kepada seseorang tersebut, maka harta tersebut bisa mengalir, bisa menetes. Banyak kejadian pada saat salah seorang muhsinin dia menghitung zakatnya. Kalau dulu dia menghitung zakatnya dari laba, maka dia merubah persepsi tersebut. Dia menghitung dari semua aset yang dia miliki. Apa yang terjadi? Dulu dia mengatakan bahwasanya dia punya laba dalam 1 tahun itu paling banyak, cuman zakatnya itu 20 juta. Tapi Allah berikan rezeki kepada dia berlimpah ruah. Pada saat dia sudah menghitung dengan semua aset-asetnya, apa yang terjadi? Allah memberikan rezeki kepada dia sehingga zakat yang dia keluarkan dalam 1 tahun itu mencapai 500 juta rupiah. Dan laba itu mencapai dengan miliaran rupiah dalam 1 tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu memang adalah rezeki yang telah tertulis oleh Allah. Maka tinggal bagaimana cara bagi kita untuk mengetuk pintu langit. Agar apa? Agar dengan harta tersebut kita dapat memberikan, memperjuangkan agama Allah ini agar lebih banyak orang-orang yang taat, beriman kepada Allah, meningkatnya keimanan mereka kepada Allah dengan harta yang kita miliki. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jemaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.